Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Pada sesi ini, jumpa lagi dengan Bu Dewi ya. Kita akan coba melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Pada sesi ini kita akan fokus pada Power Query ya. Satu tools yang menurut saya sangat powerful dari Excel ya. Nah, kita akan bekerja pada data simulasi. Teman-teman coba bisa praktik di bagian example yang additional example ya. Di situ akan ada 4 data yang akan coba kita kerjakan menggunakan Power Query. Nah, secara teknis sebenarnya mirip ya. Nanti kalau teman-teman dihadapkan pada database yang lain, silahkan nanti coba diolah gitu ya dengan menggunakan Power Query. Nah, apa sih sebenarnya Power Query itu? Sekarang coba teman-teman bayangkan ya, perusahaan itu memiliki ratusan bahkan ribuan transaksi per hari, di mana data tersebut disimpan dalam suatu sistem ERP, katakanlah ya. Kemudian teman-teman nih ingin menganalisis tren penjualan per pelanggan atau komposisi penjualan per produk dan sebagainya. Gimana caranya ya? Ini salah satu contoh yang akan kita kerjakan ya di bagian pertama. Teman-teman dihadapkan pada penjualan Januari sampai Maret, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisis insight-nya apa sih dari data ini, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Kalau teman-teman berpikir bahwa saya akan pakai pivot table, Bu, kemudian saya gabung nih Januari sampai Maret dalam satu sheet yang baru, kemudian saya analisis deh pakai pivot table. Boleh gitu ya. Tetapi ada tools yang lebih powerful yang dimana kita bisa ekstrak data dari berbagai sumber, tidak hanya Excel aja ya, bisa teks, bisa PDF, bisa CSV, dan seterusnya dengan menggunakan Power Query. Kayak gitu ya. Nah, jadi Power Query itu salah satu tools yang bisa digunakan untuk mengekstrak, kemudian mentransformasi, dan juga load data. Kemudian kita nanti bisa menganalisis data tersebut ya, menggunakan pivot table maupun pivot chart. Jadi sederhananya sebelum kita menganalisis, kita perlu menyiapkan data tersebut ya sampai siap untuk dianalisis dengan menggunakan Power Query. Pada contoh pertama, ini sebenarnya datanya secara struktur sama ya, tetapi dalam bulan yang berbeda. Ini biasanya terjadi misalkan teman-teman coba mengekspor data dari ERP gitu ya, kemudian per bulan, terus kemudian teman-teman ingin mendapatkan insight. Caranya gimana? Teman-teman bisa coba data dulu ya, kemudian get data from file. Nah, pilihannya banyak ya, bisa Excel, text, CSV, kemudian PDF, dan seterusnya. Database juga bisa, Azure, kemudian other sources. Nah, kita karena pertama ini kita kaitannya dengan Excel ya, maka kita akan coba pakai tentunya form from Excel Workbook. Teman-teman pilih. Kita tunggu dulu ya, sampai muncul query-nya. Nah, di sini teman-teman pilih dulu ya, datanya ada di mana. Saya simpan di ini ya, di GTech example, yaitu yang ini ya, sales Januari sampai Maret, kemudian pilih import. Teman-teman tunggu dulu. Nah, nanti teman-teman dihadapkan pada navigator. Maksudnya apa? Ini adalah opsi mana yang data teman-teman gunakan, gitu ya. Dari 3 sheet itu, misalkan teman-teman klik Februari, dia akan preview isi dari sheet Februari. Begitu juga Januari dan March. Teman-teman bisa load ya, tetapi kalau di load, apa masalahnya? Teman-teman bisa lihat, di sini datanya tuh belum rapi ya. Jadi nama kolomnya belum ada, sehingga harus teman-teman set dulu. Karena saya ingin mengcombine, maka saya akan pilih langsung foldernya ya. Sales Januari sampai Maret, kemudian pilih transform data. Kita tunggu. Nah, muncullah seperti ini ya. Teman-teman bisa mengedit atau mentransformasi data dengan menggunakan query. Jadi intinya di data sumbernya dia tetap gitu ya, sheet 1 sampai 3 tadi ya. Sedangkan kita bisa edit-edit di sini. Nah, sekarang karena yang saya butuhkan adalah data yang table 1 sampai 3 Januari sampai Maret, maka kolom yang lainnya kan harus saya hapus ya. Caranya gimana? Bisa klik kanan, kemudian remove, atau lebih cepat lagi, karena saya hanya butuh
kolom yang data, maka klik kanan, remove other column. Yang menarik adalah di Power Query, setiap step kita itu akan tercatat di sini. Kalau teman-teman mau cancel stepnya gitu ya, dihapus ya tinggal ini dihapus aja. Maka kembali ke yang semula. Gitu ya. Saya tambahkan lagi remove other column sehingga seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman coba expand. Kemudian use original kolomnya, ini teman-teman hapus centangnya, kemudian oke. Muncul deh penjualan Januari sampai Maret. Teman-teman bisa track di sini ya. Sampai Maret sudah masuk semua. Tetapi yang jadi masalah, di sini kan belum rapi ya. Kita transform dulu. Yang pertama adalah beri judul kolomnya. Karena di sini kolomnya kan turun ke baris pertama ya. Caranya adalah ini ada apa ya kayak tabel ini ya. Klik kemudian use first row as header. Maka dia akan jadi judul kolom. Kayak gitu ya. Kemudian kita periksa nih data berikutnya apakah ada yang nul, kemudian ada data date. Lah kayak gini kan harus kita hapus ya. Maka teman-teman bisa pakai yang namanya filter. Karena tadi di data sheet yang tersedia, data sumbernya itu kan per bulannya ada judul kolomnya. Kayak gitu ya. Caranya gimana? Ini ya, teman-teman klik kemudian yang nul dan date itu dihapus. Oke deh, kayak ini. Setelah ini, kalau teman-teman cross-check, nanti sudah nggak ada ya datanya di bawah itu. Sudah rapi. Selanjutnya, teman-teman harus mengubah tipe datanya. Ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman nanti custom kolom, kemudian ada rumus yang dimasukkan. Kayak gitu ya. Kalau belum diubah, nanti rumusnya tidak akan bekerja. Saya nanti akan kasih contoh ya. Pertama, dari date dulu. Ini kan formatnya kan masih belum tanggal ya. Jadi teman-teman ubah, caranya adalah klik kanan, change type, kemudian pilih ke date. Bisa juga, misalkan pakai yang ini ya, lambang ini, lebih cepat ya. Diklik, kemudian text, customer text, produk juga kayak gitu ya. Ubah ke text, kategori, text. Nah, kuantitas, whole number, unit price, ini juga whole number. Kemudian, salesperson-nya adalah text. Saya ingin custom ya, satu kolom saya tambahkan supaya lebih enak analisisnya ya, yaitu dengan sales revenue. Caranya gimana? Karena di data sumber belum ada ya, kita edit di sini dengan cara tambahkan kolom, custom kolom. Kemudian namanya ya, sales revenue, rumusnya teman-teman masukkan nih, ini masih incomplete ya. Kuantitas diklik, bisa di-insert kayak gini, atau teman-teman double klik kali unit price ya, double klik kayak gini. Oke, no syntax error, berarti rumusnya sudah betul ya. Teman-teman klik oke deh, muncul deh sales revenue satu kolom baru. Kemudian jangan lupa ya, tipenya harus diubah menjadi whole number seperti ini. Nah, setelah itu kita coba bisa save datanya ya. Caranya gimana? Ada pilihan close and load, ada close and load tuh. Saya merekomendasikan pakai close and load tuh. Kalau close and load nanti akan langsung muncul di tabel gitu ya. Tapi kalau misalkan close and load tuh, teman-teman akan ada beberapa opsi di sini. Bisa table, pivot chart, atau only create connection. Teman-teman bisa bayangkan ya, data itu kan bisa banyak sekali ya, big data, bisa jutaan baris, puluhan juta bahkan ya. Kalau data historis bisa wah bisa ratusan juta katakanlah kayak gitu ya. Sehingga Excel ini tidak bisa menampung. Kapasitas dari Excel ini adalah 1 juta sekian baris gitu ya, nggak sampai 1.100.000 ya. Jadi di atas itu dia sudah tidak bisa tertampung di Excel. Sehingga untuk data-data big gitu ya, kita bisa pakai only create connection. Maksudnya apa? Nanti kita akan coba pakai data model ya, kita hubungkan itu data modelnya nanti bisa kayak gitu ya. Oke, kita pilih dulu only create connection, kemudian oke, kita tunggu ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada queries and connection ya. Kalau nggak sengaja ke close nih, gimana caranya? Masuk aja ke data, pilih queries and connection, nanti akan muncul. Kalau teman-teman ingin ngeload datanya ya, klik kanan, kemudian load tuh pilihannya bisa table. Katakanlah saya table ya, ingin di new worksheet. Oke, silahkan. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Kemudian teman-teman pengen menganalisis pakai pivot ya, tinggal di Ctrl A, kemudian insert, pivot table, existing worksheet ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Oke deh, muncul. Teman-teman bisa menganalisis. Katakanlah dari produk, kemudian sales revenue, kayak gini ya.
bisa langsung muncul gitu ya. Atau saya maunya adalah kuantitas, bisa. Atau kuantitas dan juga sales revenue, bisa. Kayak gitu ya. Nah, apa tuh namanya? Teman-teman bisa menganalisis dengan menggunakan pivot table. Sekarang, misalkan saya mau fokus ke kategori kali ya. Coba ya, ini saya hapus dulu produknya. Saya ingin per kategori kayak gini ya. Kemudian value-nya adalah unit kuantitasnya. Seperti ini. Bisa nanti langsung bikin pivot chart ya. Setelah diklik di sini, eh, nggak perlu diblok, nggak apa-apa ya. Pivot chart muncul deh kayak gini. Oke. Tinggal teman-teman nanti modifikasi ya, mau seperti apa. Kalau misalkan pivotnya mau diubah ya chartnya dia bisa berubah. Atau kombinasi dengan slicer bisa gitu ya. Kemudian kita modif dari axis title, kemudian parameter dan seterusnya itu bisa. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman load to tabel, kemudian dibikin pivot table atau pivot chart. Nah sekarang coba saya ingin hapus ini ya, saya hapus dulu, kita akan tunjukkan cara yang lain. Kita delete ya. Oke. Nah, klik kanan, saya ingin load to ke pivot table. Saya ingin new worksheet ya. Bisa dipilih, kemudian oke. Maka muncul juga, kayak tadi ya, langsung pivotnya. Jadi misalkan ya kayak tadi, teman-teman bisa pakai per produk, kemudian sales revenue. Nah, bisa. Kayak gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau yang teman-teman pakai load to pivot table. Nah, sekarang saya pengen delete yang ini. Kemudian saya pengen load to pivot chart. Kayak gini ya. Load to, kemudian pivot chart. Di new worksheet saya pengennya, oke deh. Muncul seperti ini. Dia juga akan muncul field-nya ya. Tinggal nanti teman-teman mau yang seperti apa. Per produk kah? Kemudian sales revenue, nah dia akan langsung menyesuaikan chartnya. Gitu ya teman-teman, sangat powerful. Jadi kalau datanya banyak sekali, kemudian teman-teman harus menggabungkan gitu ya, maka teman-teman bisa dapat insight dalam waktu yang cepat. Itu kalau datanya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan sebenarnya datanya mirip ya, tapi beda bulan dan dia tidak berelasi satu sama lain. Bagaimana kalau sifatnya itu data relasional? Kita lihat dulu ya, contohnya teman-teman bisa buka di sampel 3. Kita buka ya. Apa sih bedanya? Kalau di sampel 3, teman-teman disajikan 3 sheet. Yang pertama sales, gitu ya, penjualannya, kemudian ini customer-nya, ini adalah produknya. Kalau yang tadi kan sama gitu ya, kalau ini dia berelasi. Maksudnya gimana? Di data penjualan, customer ID C001, ini datanya ada di data customer. Ini ya, C001 berarti Andi, dan seterusnya. Profilnya ada di sini. Kemudian untuk yang produk ID, ini data detailnya ada di produk. Di sini ya, P001 itu maksudnya ini, dan seterusnya. Sehingga bagaimana teman-teman bisa mendapatkan insight dari data ini. Katakanlah saya ingin penjualan di Singapura, berdasarkan negaranya gitu ya, atau berdasarkan provinsinya, gimana caranya? Kalau datanya terpisah kayak gini. Nah, kalau teman-teman langsung pakai pivot, tentu nggak bisa ya. Maka teman-teman harus membuat yang namanya data model terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan, pastikan power pivotnya ini sudah aktif. Gimana caranya? Teman-teman masuk ke file, kemudian more, option, masuk ke add-ins, kemudian manage, itu pilih add-ins, kemudian go, pastikan Microsoft Power Pivot for Excel ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, maka setelah Acrobat nanti akan ada Power Pivot gitu ya. Langkahnya gimana? Sama kayak tadi ya, kita gabung dulu datanya di sini, kita masukkan ke Power Query ya. Cuman nanti agak sedikit berbeda ya, tidak kita langsung pen queries itu enggak ya, tetapi kita bikin query jumlahnya ada 3, kemudian kita bikin data model. Oke, let's practice. Kemudian get data from file from Excel workbook. Kemudian teman-teman pilih yang sampel 3, betul ya? Import. Muncul data seperti ini. Kemudian teman-teman nggak pilih yang sampel 3 tuh enggak ya. Nanti akan dijadikan satu. Dan tentu nggak match ya. Sehingga teman-teman bikin 3 query, customer, product, sales. Tiga-tiganya dicentang. Kemudian transform data.
Oke, kita akan punya tiga query di sini ya. Pertama apa tadi? Masih ingat ya teman-teman? Yes, kita isi nama kolomnya. Jadi, use first row as header. Kemudian pastikan nggak ada null, itu nggak ada ya. Dan data yang double di sini. Kemudian change type-nya ya. Ini mau saya ganti jadi text. Address-nya adalah text. City, begitu juga ya. Kemudian country juga teks. Phone-nya saya mau pakai whole number, meskipun nggak dihitung nanti ya. Kemudian segmennya adalah teks. Oke, sudah ya. Yang kedua produk. Gimana? Sama kayak tadi. Use first row as headers. Kemudian ini kita ubah ya. Teks. Produk ID mau pakai teks juga boleh. Kemudian teks. Nah, price-nya harus whole number. Ini ya. Kemudian sales. Kayak gimana salesnya? Kayak tadi ya. Use first row as header, kemudian date-nya, berarti date. Customer ID-nya adalah text, kemudian product ID-nya text, kuantitasnya adalah whole number. Sudah ya, setelah ini teman-teman coba simpan ya, close and load to, kemudian only create connection, kemudian add this data to the data model. Sehingga nanti kita bisa bikin relasinya kayak gimana sebelum kita analisis gitu ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Masih loading ya. Nah, muncul ya. Customer dia ada 15 rows, kemudian produk 10 dan salesnya ada 100 rows. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin data model. Kayak gitu ya. Caranya gimana? Power pivot, kemudian manage. Nah, kita pilih yang view diagram ya. Kita bikin relasinya. Yang pertama, customer. Jadi kan customer ID, dia relasinya juga customer ID di bagian sales ya. Maka ini teman-teman klik kiri, kemudian ditarik ke customer ID di bagian sales. Kayak gini. Kemudian yang kedua, produk. Kita lihat irisannya ya. Produk ID, dia juga berhubungan dengan produk ID di sales. Diklik kiri, kemudian produk ID. Nah, sudah masuk ya. Setelah itu, teman-teman bisa bikin yang namanya pivot table. Diklik aja. Saya ingin di new worksheet aja ya. Oke. Nanti akan ada pivot table yang baru di sini. Nah, ini deh. Ada customer, product, dan sales. Katakanlah, saya ingin melihat per country-nya ya. Country saya drag ke row atau diklik gitu ya. Kemudian saya ingin lihat sales-nya. Coba ya. Kuantitasnya di kayak gini. Bagian value-nya. Ketemu deh, oh di Indonesia tuh kuantitasnya 187, di Malaysia sekian, dan Singapura sekian. Kemudian misalkan saya ingin kombinasikan dengan produk kategori ya, di sini per produk kategori bisa, kayak gini ya. Atau kategorinya saya pindah ke sini, bisa. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tetap dapat insight dari data relasional kalau kita sudah bikin data model terlebih dahulu. Kalau enggak, tentu enggak bisa. Itu ya, silakan nanti teman-teman praktik dengan database yang lainnya. Cari irisannya, mana yang berhubungan, kemudian bikin data modelnya, teman-teman bisa langsung bikin pivot chart dan juga pivot table-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau mau bikin pivot table, ya pivot chart, ya tinggal di pivot table analyze gitu ya. Kemudian bisa langsung masuk ke pivot chart. Gitu ya, bisa nanti diedit pakai slicer dan seterusnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu yang kedua ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Coba teman-teman buka yang namanya Customer Master 1. Di sini kita akan coba bikin yang namanya transformasi data. Jadi, pekerjaan transformasi data itu bisa memakan waktu sekitar 60% ya teman-teman. Jadi lumayan banyak gitu ya sebelum data itu bisa dianalisis gitu. Caranya gimana? Saya akan coba pakai dulu yang namanya blank query. Instead of kayak tadi ya, get data dari Excel, saya akan bikin blank query. Caranya gimana? Dari data, kemudian get data, kemudian saya pilih yang from other sources, pilih yang blank query. Seperti ini. Nah, di query ini sebenarnya bisa di-set ya oleh teman-teman. Menunya ada di file, kemudian option and setting, query option,
Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ misalkan data load tidak pernah mendetek tipe kolom dan header untuk sumber-sumber yang unstructured. Nanti kita yang justifikasi sendiri dan edit kayak gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk regional settingnya saya pilih yang English Indonesia. Oke deh. Nah, gimana caranya kita bikin atau kita ekstrak datanya ya? Sebenarnya Power Query kan ETL ya, extract, transform, kemudian load gitu ya. Nah, kita lihat dulu ekstraknya dari mana. Teman-teman nggak usah get data, tapi lihat di new source, kemudian file, pilih yang Excel workbook ya, karena tipenya memang Excel. Kemudian teman-teman pakai yang customer master 1 import. Tunggu aja. Nah, kita pilih sheet 1 ya, kemudian di OK. Nah, jadi deh kayak gini. Setelah ini, sama kayak tadi, apa yuk caranya? Kita transformasi dulu. Use first row as header. Selalu seperti itu ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman cek, ada data yang dulu nggak? Atau double gitu ya. Nama kolomnya. Nggak ada ya, aman. Setelah itu, teman-teman coba yang namanya ubah tipe datanya. Gitu ya. Ini kita ubah jadi teks. Ini customer ID, mau teks juga boleh. Phone number, saya pakai whole number ya. Fax ini juga whole number. Kemudian ada lagi ini delivery method, dia teks ya. Kemudian city province, saya ganti teks. Sudah, sini ya. Kemudian saya mau ganti namanya ya. Ini namanya adalah master. Customer, customer 1. Kayak gini ya. Yang kedua, saya tadi kan perlu yang namanya ambil data, yaitu invoice data 1. Ini ya. Kalau teman-teman lihat datanya, ini adalah dalam bentuk teks ya, yang dipisahkan dengan koma. Ini bisa banyak ya, bisa delimiternya bisa koma, bisa titik koma, bisa tab, dan seterusnya. Kita sesuaikan. Nah, apakah ini bisa diimpor atau diekstrak ke Power Query? Bisa dong. Teman-teman bisa masuk yang Power Query tadi ya. Tadi sebentar. Ini ya. Kemudian teman-teman pilih yang new source, pilih yang file. Tadi tipenya kan teks ya, pilih yang teks. Kemudian invoice data, pilih import. Oke. Kemudian delimiternya sudah langsung terdeteksi koma ya. Kalau titik koma dia akan titik koma, semikolon gitu ya. Kemudian oke deh. Nah, kita punya data yang namanya invoice data 1. Sama seperti tadi ya, use first row as header, kemudian cek ya apa ada yang null, nggak ada ya, aman. Kemudian kita tipenya ganti dulu. Teks, customer code juga teks, transaction ID juga teks gitu ya. Ini sudah teks. Nah, ini full number, D juga ya, full number. Kemudian package ini sudah teks betul ya. Kemudian kuantitas ini full number. Salesnya dia full number ya. Kemudian total juga seperti ini ya. Setelah kita ubah tipenya, kita akan coba transformasi ya. Kayak gimana sih? Ada beberapa macam ya sebenarnya ya. Opsi yang pertama, teman-teman adalah reference atau duplikat. Maksudnya apa? Reference itu kalau misalkan kita kayak copy gitulah, copy data inti di sini, master customer 1 katakanlah. Kemudian kalau nanti kita ada perubahan di data master customer 1 di sel kuncinya nih ya, di file intinya, query intinya, maka di reference itu dia akan mengikuti perubahan itu. Tapi kalau duplikat, itu kita hanya copy paste aja ya. Jadi kalau ada perubahan di master customer 1 sebagai query kunci, maka dia tidak akan mengubah di duplikatnya. Kayak gitu ya. Kita coba dulu ya. Master customer 1 klik kanan, kemudian teman-teman bisa pakai reference. Ini ya, saya ganti dengan nama reference master customer 1. Fungsi selanjutnya, apa yang bisa teman-teman lakukan adalah remove column ataupun count row. Tadi sempat kita bahas ya, remove column ya. Misalkan saya nggak butuh terkait dengan fax number, ya tinggal klik kanan, kemudian remove. Gini ya. Atau misalkan saya butuhnya hanya, katakanlah ini customer ID, diklik ya, kemudian control,
customer name, kemudian customer kategori type, butuhnya katakanlah cuma ini ya, berarti klik kanan, remove other column. Sudah, nanti akan muncul ini aja. Itu ya. Kemudian, bagaimana kalau teman-teman misalkan ingin count rows? Caranya sebenarnya ya mirip ya kayak yang kemarin ya. Teman-teman klik di sini, kemudian atau enggak gini juga boleh sih ya. Kemudian masuk ke transform, count rows. Muncul deh ada 30 baris. Gitu ya teman-teman. Kemudian, opsi yang berikutnya adalah kita bisa mengelompokkan data berdasarkan kondisi yang kita inginkan. Kayak gitu ya. Saya akan coba copy lagi di sini ya, master customer. Saya ganti pakai duplicate, katakanlah. Kemudian saya ganti namanya jadi group by, karena ini latihan group by ya. Caranya gimana? Misalkan saya ingin mengelompokkan kategori customer-nya, gimana nih caranya gitu ya. Maka teman-teman bisa klik ini customer category name atau enggak diklik juga bisa sih. Kemudian teman-teman pilih transform group by, digrupkan ya. Kemudian berdasarkan customer category name ya. Kemudian new column-nya adalah customer kategori katakanlah gini ya. Kemudian oke. Muncul deh ternyata kategori name-nya tuh ada korporat tuh 14 jumlahnya ya. Consumer adalah 15 dan home office 1. Teman-teman juga bisa lakukan untuk yang lain ya. Katakanlah berdasarkan customer group-nya atau berdasarkan ada lagi nggak sini delivery-nya, delivery method-nya bisa. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa coba pakai yang namanya remove duplicate ya. Kita akan mendeteksi apakah ada duplicate di sini. Katakanlah dari customer ID-nya. Di fungsi yang conditional formatting itu kan kita harus format dulu ya identifikasi sel yang duplicate, kemudian baru kita hapus. Kalau pakai Power Query itu jauh lebih mudah. Di blok kolomnya, kemudian klik kanan, kemudian remove duplicates. Jadi kalau ada duplicate, maka dia akan otomatis ke remove kayak gitu ya. Saya akan coba daripada menghapus step yang tadi ya, atau mengubah di sini nanti, maka saya akan coba copy lagi deh di sini ya, duplicate. Ini namanya adalah remove duplicate, kayak gini ya katakanlah. Jadi bisa klik kanan, kemudian remove duplicates. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa yang namanya split column. Saya akan jadi satukan di sini ya, remove duplicate dan split. Ini ya. Nah, ini namanya. Caranya gimana? Pertama, saya split adalah yang city province ya. Karena di sini ada kota dan juga provinsinya. Caranya gimana? Teman-teman klik di sini, kemudian transform, kemudian pilih split column. Saya ingin memisahkan kota dan provinsinya. Split column, kemudian by delimiter. Delimiter itu apa teman-teman kira-kira? Itu kan misalnya ada kayak kurung buka gitu ya. Maka teman-teman bisa pilih custom deh. Kemudian kurung buka kayak gini. Each occurrence of the delimiter. Kemudian code karakternya adalah none. Oke deh. Teman-teman bisa mengetahui di sini, city province dia ada city province 1 dan 2. Sudah kepisah ya antara kota dan provinsinya. Nah, ini kita belum rapi ya, masih ada kurung tutup. Gimana caranya? Berarti kita harus hapus yang kurung tutupnya. Caranya gimana? Di blok, kemudian di transform, itu ada pilihan yang namanya replace values. Kemudian values to find-nya berarti kurung tutup ya, replace with nggak ada. Oke deh, muncul di sini ya. City province dia sudah ke split kolomnya. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya transformasi data tuh menunya banyak sekali gitu ya. Beberapa nanti bisa teman-teman coba sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana nih kalau misalkan saya ingin merge. Kalau tadi kan dipisah ya. Kalau sekarang saya ingin menggabung. Kita bisa pakai data, invoice data satu ini ya. Mau saya reference dulu. Nah, ini saya namakan merge gini ya. Invoice invoice data satu ini ya. Caranya gimana? Yang mau saya merge adalah ini loh. Ternyata day, kemudian month, dan year-nya dia terpisah gitu ya. Saya mau jadikan satu jadi date.
Caranya gimana? Di blok, ini ya. Kemudian kontrol, klik month, klik day, kemudian merge column. Separatornya ada nggak? Ada ya. Kita custom pakai slash kayak gini. Kemudian namanya adalah date atau tanggal ya. Kemudian oke deh, seperti ini. Nah, ini kan formatnya masih teks ya. Kita bisa ubah. Jangan lupa change type ke date. Kayak gini. Sudah ya, sudah rapi. Nah, sekarang teman-teman ingin katakanlah menghapus, merapikan data, ingin menghapus spasi berlebih. Katakanlah di bagian description. Caranya gimana? Kalau teman-teman ingat, itu kan di pertemuan sebelumnya kita pakai fungsi trim ya. Di sini juga kayak gitu. Jadi klik kanan, transform, pilihannya banyak. Misalkan teman-teman mau ubah jadi lowercase, bisa, kayak gitu ya. Kemudian teman-teman misalkan ubah jadi uppercase juga bisa, gitu ya. Atau transform lagi capitalize each word juga bisa. Nah, di sini saya mau pakai yang namanya trim tadi ya. Transform, kemudian kita trim. Nah, nanti spasi berlebihannya dia sudah tidak ada. Gitu ya teman-teman, itu kalau fungsi trim. Nah, sekarang misalkan saya ingin memfilter nih. Saya ingin tahu nih, mana aja sih penjualan ini ya, yang dia lebih dari 1 juta khusus untuk laptop. Khusus untuk laptop. Gini ya, caranya gimana? Karena sel kuncinya, kolom kuncinya di penjualan, maka teman-teman blok seperti ini. Kemudian panah ini ya, diklik, masuk ke number filter, pilih greater than. Kemudian pilih advance, pilih salesnya, dia lebih dari 1 juta. Seperti ini. Kemudian N-nya, saya ingin sales lebih dari 1 juta, dan ini bisa OR ya, N atau OR. Dan deskripsinya adalah laptop gitu ya, bikin suite laptop. Nah, ini hati-hati di sini nih ya. Kalau misalkan nulis laptopnya L-nya besar, berarti harus ngikuti laptop L-nya besar. Gini ya. Kalau enggak, dia enggak akan bisa baca. Gitu ya. Saya oke. Nah, ternyata ada satu ya, laptop Asus yang dia salesnya lebih dari 1 juta. Sekarang, saya ubah dulu ya. Saya coba buktikan, misalkan ya, kayak tadi ya, greater than, saya pakai advance 1 juta, gini ya. Kemudian description, laptop pakai kecil gini ya. Oke, maka dia tidak ada. Jadi benar-benar harus sama persis. Gitu ya teman-teman. Nah, misalkan lagi saya ingin melihat penjualan yang lebih dari 500.000 atau misalkan less than ya. Less than pakai advance ya. Dari 500.000 kayak gini tanpa ada N-nya sebenarnya boleh sih. Tapi saya mau menambah deskripsinya ya. Bikin suite katakanlah RAM ini ya. Ada nggak? Oh, ternyata memang nggak ada gitu ya. Yang lebih dari 500.000 untuk RAM. Nah, teman-teman nanti bisa ya coba pakai yang lain gitu. Mau memfilter suatu kolom dengan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman misalkan mau custom kolom gitu ya, kayak tadi sih sebenarnya, ini mau saya hapus dulu ya, kayak gini. Kemudian saya ingin custom, menambah PPN. Caranya gimana? Kita tidak akan mengubah data sumbernya ya, jadi langsung di query bekerjanya, add custom kolom, kemudian kita pilih namanya, kolomnya adalah PPN, rumusnya gimana? 11/100 ya, karena 100% dikalikan dengan salesnya. Ini ya. Oke deh, muncul nanti ya. Muncul kolom baru namanya adalah PPN. Gitu ya teman-teman. Ini contoh kita melakukan transformasi data. Sebenarnya nanti akan ada cara yang lain lagi yang bisa teman-teman gunakan ya untuk custom column ya. Katakanlah teman-teman bisa pakai yang namanya invoke custom column. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja tuh rumusnya, dipanggil datanya, dia akan langsung muncul. Asalkan jenis dan tipenya, strukturnya itu sama, teman-teman nanti bisa pakai invoke custom function. Nanti silakan dicoba ya, sesuai dengan modulnya bisa diikuti.
Sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Jadi pengantar dari Power Query dan juga Power Pivot yang sangat powerful, sehingga teman-teman nanti bisa menganalisis data dengan lebih cepat dan lebih akurat ya, dengan menggunakan fitur Power Query yang sudah disediakan oleh Excel. Terima kasih ya atas atensinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Silakan coba dengan data-data yang lainnya, kayak gitu ya. Selamat belajar. Saya akhiri dulu. Selamat sore. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum saya akhiri, kalau teman-teman ingin simpen datanya ya, saya sampai lupa ya. Close and loop tuh sampai tadi ya. Close and loop tuh kemudian teman-teman pilih yang only create connection. Gitu ya. Nanti silakan disimpan, silakan dipanggil mau diakses di assessment via pivotnya atau chartnya gitu ya bisa. Makasih ya teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.